selamat bergabung di podcast ke-39 Indoki Talks. Mulai podcast kali ini dan seterusnya, saya akan menjadi solo host dan Enda akan berada di belakang layar. Namun bisa jadi di kemudian hari Enda akan bergabung dengan saya untuk menjadi host juga untuk beberapa episode. Episode kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Berto. Pak Berto, bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan episode ke-37 di mana kita juga mendengarkan pengalaman Pak Berto, silakan ditonton, nanti linknya saya akan masukkan di deskripsi. Tonton itu dulu, baru nonton yang sekarang, biar selaras nontonnya. Pak Berto, selamat pagi waktu Indonesia. Bagaimana kabarnya, Pak? Thank you, Chris. Selamat pagi juga. Kabarnya luar biasa. Sayang kamu nggak ada Endah sekarang ya. Tapi anyway, good to see you again, Chris. Thank you, Bapak. Thank you. Ya, Endah ada di belakang layar. Nanti akan bantu saya juga untuk editing dan segala macamnya. Jadi ya, beliau Endah titip salam buat Bapak juga. Thank you, Endah. Oke. Bapak, ini kita kan sempat ngobrol-ngobrol offline ya. Terus come up with the topic, apa sih yang dicari oleh hiring manager. Nah, topik ini kayaknya relevan karena yang seperti kita tahu di Indonesia itu saat ini sedang masa-masa kelulusan ya Pak ya. Seperti itu. Nah, mungkin dengan sharing pengalaman Bapak di podcast kali ini, adik-adik kita atau anak-anak kita Pak nyebutnya? Adik-adik mungkin ya. Adik-adik ya. Keep adik-adik. Oke deh. Biar adik-adik yang baru lulus S1 misalnya atau yang baru lulus sekolah bisa tahu apa yang harus dipersiapkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan atau yang dilamar seperti itu. Pertama pastinya tentang CV ya Pak. Yang dari pengalaman Bapak nih sekian puluh tahun lalu nggak boleh sebut ya Pak. Jangan. Oke. Yang cukup lama, yang cukup banyak itu, kira-kira nih yang Bapak lihat pada saat dapat CV dari kandidat, apa yang most common mistake dari mereka yang Bapak bilang, aduh kenapa sih nulis begini atau aduh apa gitu. Oke. Menarik nih topiknya, Chris. Mungkin nyambung dari yang dulu pernah kita ngobrolin gitu ya kan. Kita sekarang kan bicara seperti yang tadi kamu tanyakan nih, gimana nih kalau udah lulus terus mau kerja gitu kan. Dulu kan kita sempat ngobrol juga antara kerja profesional atau jadi wira swasta gitu ya. Nah, Betul. berarti sini konteksnya mungkin untuk mereka yang mau masuk ke jenjang profesional, kerja kantoran kah atau apapun corporate, gitu ya. ya. Most common mistakes. Ini gini nih Chris, sekarang dengan adik-adik kita dengan teknologi sebenarnya CV itu jadinya seragam. Kalau kamu bisa perhatikan karena banyak alat bantunya dalam konteks artificial intelligence gitu loh. Jadi even orang yang belum pernah bikin CV pun kamu masukin AI bisa mengeluarkan dengan CV yang mirip-mirip gitu. Hanya saja catch-nya kan kalau menggunakan alat bantu elektronik gitu ya atau AI, kamu harus bisa memberikan informasi yang kamu minta dari AI-nya kan, atau bahasa kalau kerennya nggak kan jadi kalau general ya. jadi kalau yang membedakan jadi gini, antara CV yang ditulis sendiri sama CV yang ditulis oleh AI, itu saya cuma lihat formatnya aja. Kalau formatnya AI itu pasti hampir mirip seragam, tapi tergantung dari prompt-nya. Jadi kamu mau cerita apa, itu akan terlihat di situ. Nah, most common mistakes itu adalah saya nggak lihat dari cara dia nulis. Most common mistakes itu sebenarnya ini CV cocok nggak sama yang kita butuhkan, lebih ke arah situ, Chris. Jadi saya tidak terlalu tanda kutip peduli dengan tata letak dan isinya gitu ya. Tapi kalau untuk first pass-nya itu adalah gua butuh apa, lo punya nggak di situ. Nah, itu aja. Jadi kalau misalkan itu tidak ada, otomatis CV itu akan dilewati gitu ya. Nah, mundur ke belakang, most common mistakes adalah mungkin orang nggak tahu gue mau kerja apa. Jadi itu CV apalagi yang baru dimasukin lah. lulus kan, yang baru Nah, lulus. jadi apakah saya sekolah di
teknik ataupun Hmm. non teknik gitu ya. Tapi gue mau kerja apa sih gitu ya. Jadi dan ini terjadi di saya dulu kan. Saya begitu lulus kan saya nggak tahu nih saya Belum mau tahu. ngapain gitu kan. Jadi Hmm. baca di media ada lowongan masukin aja CV-nya kan gitu. Nah, artinya kan kita membobardir mereka dengan resume yang kita punya gitu kan. Nah, itu most common mistake yang sangat-sangat sangat tinggi gitu. Walhasil kalau misalkan memang nggak cocok ya pasti CV-mu akan dilewatin. Ya, nggak masuk shortlisted ya. Betul. Hmm. Gitu, Chris. Ya, oke. Berarti kalau kayak gitu, kandidat setidaknya harus tahu bagaimana atau apa yang mau dikerjakan sesuai dengan apa yang pernah mereka lakukan ya during masa kuliah lah, kayak volunteer atau aktivitas apa klub-klub gitu kan ada ya Pak ya di kampus-kampus kan seingat saya zaman dulu ada kegiatan kayak gitu gitu. Mungkin kalau mau sharing zaman jadi keingetan zaman dulu waktu saya apply kerja di RTX, FedEx, saya dulu kan mantan asisten dosen. Terus saya Yes. diinterview sama Ibu Christina Maria, Yep. ditanya, loh ini kamu banyak kan jadi asisten dosen, kok mau jadi customer service? And my answer at that time, karena saya senang sharing knowledge. Dan as a customer service rep, you also have to share the knowledge about the service of FedEx. Aku bilang gitu kan. Jadi ya walaupun saat itu saya nggak kepikiran jadi ya sama juga seperti yang apa fresh graduate kita apply ke banyak perusahaan dan tanpa tahu. Tapi ya tadi mungkin pas ya tadi karena yang Bapak bilang, saya pertama akan cari tahu apakah yang saya butuhkan ada nggak di orang ini gitu kan. Dan mungkin untuk kasus saya, Bu Christine saat itu mungkin melihat ya sebagai customer service you have to able to explain something like that. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya Pak. Betul, betul, Chris. Nah, tapi mungkin ada sedikit pergeseran nih antara yang kamu ceritakan dengan yang sekarang. Okay. Dari sisi teknologi dan juga dari sisi mungkin kesadaran tanda kutip adik-adik gitu ya. Nah, sebenarnya mereka sangat-sangat mudah terpapar dengan informasi mengenai semua korporasi. Saya sebut korporasi ya, maksudnya dalam konteks Ya, ya, perusahaan ya. ya, ya, Apakah ya, itu kecil, menengah, sedang gitu ya. ya. Untuk membedakan dengan mereka yang mau wira swasta ya. Kalau saya Ya. buka buka toko kopi sendiri apa segala macam, Lain bukan itu. cerita. Ya. Ya. Jadi informasi itu kan bisa didapat dengan mudah. Kalau dulu kan belum semasif sekarang. Jadi kalau misalkan Iya. saya googling aja ya PT XYZ gitu kan. Semua Hmm. yang berhubungan dengan PT XYZ yang pernah dicatat oleh eh, internet pasti akan muncul gitu kan. Baik buruknya gitu kan. Nah, Betul. eh, itu yang membedakan dengan kita zaman dahulu yang masih sangat terbatas. Jadi informasi itu eh, dengan mudah bisa didapat untuk kemudian seperti yang kamu tadi sampaikan. Hmm. Ini cocok nggak nih si XYZ ini sama gua gitu loh. Itu yang pertama dari sisi tempatnya dulu ya. Terus yang kedua adalah bergerak di bidang apa? Jasa, apakah produk gitu kan. Terus apa yang dijual dan posisi yang tersedia kan gitu. Nah, kalau kemudian itu dilakukan secara sederhana saja, saya pikir itu sudah menghemat 50%, bukan menghemat, bisa membantu 50% untuk kemudian resume atau CV itu bisa dilihat secara lebih lebih atentif Ya. gitu loh. Ya, ya. Ya kan? Jadi intinya pelamar harus apalagi tadi Bapak bilang zamannya saya dulu ya internet belum semasif sekarang ya Pak. Terus zaman sekarang semua bisa kita lihat. Jadi lebih ke arah customize CV Hmm, itu ya. mm-mm, Customize CV di mana kayak tadi kalau misalnya oke, saya tuh misalnya contoh saya senang sharing, saya senang ngajar. mm, Jadi kalau misalnya saya ke service itu kira-kira posisi apa yang mm, ya membutuhkan keahlian mengajar atau public speaking atau something like that ya Pak. Nah mm. dari situ saya pilih oke, saya harus ambil posisi ini atau kerjaan ini atau lowongan ini gitu kan. Seperti itu. Oke, Betul. menarik, Nah, menarik. satu lagi mungkin Chris.
anomali yang saya alami adalah percaya nggak percaya kadang-kadang tingkat pendidikan dan di mana dia sekolah itu juga menentukan dalam konteks Oh. bagaimana dia membangun resume itu. Bukan maksud saya mengkotak-kotakan bahwa ada mereka yang tanda kutip lebih beruntung bisa sekolah di universitas yang lebih baik dan sebagainya gitu ya. Tapi secara komprehensif kalau kamu mencari orang kan lihatnya secara utuh gitu ya. Betul. Bukan melabel bahwa Christine dulu lulusan Universitas X gitu misalkan. Ya kan? Nah, terbaca dari resume yang diterima, karena kadang-kadang kan beberapa menyertakan juga apa istilahnya ya, cover letter lah. Maksudnya Oh surat, iya, iya, maksudnya iya, iya. menyatakan bahwa Kenapa saya adalah tertarik? Ya. ya betul. Nah, di atasnya biasanya cover letter itu dimulai dengan kepada siapa gitu kan. Nah, em, mereka suka salah. Jadi maksudnya karena itu di generate list, misalkan gue mau lamar 10 gitu ya kan. Lupa untuk di tailor-made bahwa itu ditujukan ke PTX. Ngerti nggak maksud gue? Jadi Iya, dia jadi kayak tulisnya copy ke and paste. copy paste. Jadi begitu kita terima loh, ini kok ditujukannya ke PT Z. Padahal gue kan PTA Salah. gitu kan. Jadi Hmm, hal-hal harus kecil lebih yang aware. ya artinya gini, kita mendeteksinya bahwa si individu ini sendiri juga mungkin tidak mempunyai atensi yang cukup untuk Hmm. menunjukkan bahwa gue memang minat nih masuk ke tempat lo, ngerti gak? Ya, Jadi ya, 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 otomatis itu sendiri juga akan mengaburkan penilaian kita gitu. Walaupun mungkin sebenarnya tidak seperti itu, tapi ya, ada tendensi lah ya. gitu Chris. Jadi intinya adalah kepada adik-adik kita yang akan melamar kerja, yang harus diperhatikan adalah tadi isi dari CV itu, ya kan Pak? Betul. Kemudian usahakan CV atau cover letter itu bisa sesuai dengan skill ataupun kebutuhan yang diperlukan oleh si perusahaan yang kita lamar biar bisa dilihat. Benar Betul, ya Pak? Hmm. betul sekali. Jadi tetap harus ada homework buat mereka bikin CV itu kan ya Pak. Nggak yang tadi copy and paste and that's it. Blast ke semua banyak Ya, ya, perusahaan. Rata-rata kan gitu kan? betul. Nah, Mungkin. nah ini juga mungkin sedikit ada yang harus dipisahkan tanda kutip ya. Artinya gini, pekerjaan white collar itu dengan yang sorry saya pakai istilah Hmm. yang mungkin kamu Ya, familiar ya, ya, white ya. collar blue collar. Kalau blue collar Bukan. itu kan lebih kepada massive kita ya Ya, sebutnya massive ya. recruitment dan sangat eh, apa Beda itu namanya prosesnya. spesifik skill Ya, driven gitu ya. Jadi ya, jauh lebih umum dalam konteks bahwa oh kamu bisa A ya udah ayo gitu kan. Nah, ya. yang white collar ini kan sangat berbeda karena memang let's say misalkan pekerjaan indah tanda kutip sebagai akuntan gitu kan. Ada skill setnya sebagai accountant, Betul. ada juga skill set non teknis yang dibutuhkan oleh katakanlah maksudnya perusahaan akuntan tempat Anda bekerja. Kerja. Karena bisa jadi firm A sama firm B itu cara mainnya kan beda, Gri. Beda. Nah, itu Hmm. yang mungkin seperti yang kamu sampaikan dengan baik harus ada risetnya. Jadi Iya. walaupun saya sama-sama ingin jadi accountant gitu ya kan, accountant di firma A dengan firma B Firma. bisa jadi Beda. Atau even ke korporasi juga beda kebutuhannya ya Pak. betul sekali. Hmm. Ya, Gitu. jadi intinya harus melakukan research dulu. Jadi begitu ada, oh saya tertarik nih dengan lowongan ini, lakukan research tentang perusahaan tersebut. Kemudian pikirkan skill yang kita punya atau pengalaman yang kita punya selama kuliah ataupun selama masa sekolah, kira-kira align nggak dengan posisi tersebut. Karena kan kalau ternyata tidak, tapi kita maksain kan sama-sama wasting time ya Pak ya. Betul nggak sih Pak? Di Wasting time-nya maksudnya dari pihak pencari ya udah pasti nggak masuk. Dari kita udah ya ya berharap gitu kan. Jadi kenapa ya 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 itu ya tadi ya ya itunya ya. kurang lebih. Betul. Menarik, menarik. Terus Pak, Hmm, eh, tadi Bapak kan lihat nih ada sederet lah informasi di CV hmm, segala macam. Berdasarkan pengalamannya Bapak, apa sih yang bikin Bapak nih kayaknya bisa masuk shortlisted? Saya pengen tahu lebih lanjut. hmm. Kan bisa aja ya orang nulis, oh saya melakukan A, B, C, tapi mungkin Mm-mm. in the real life begitu ngobrol enggak Ya, gitu. ya, ya. Karena kan ya, tapi setelah Jadi setelah punya pengalaman pasti Bapak punya lah sense.
Sebenarnya gini, Grace, sense itu akan muncul pada waktu kita berhadapan langsung, either online atau offline gitu Right. ya. Tapi Ya. kalau screening awal yang hanya berdasarkan kertas atau apapun itulah ya, Hmm. biasanya yang dilihat tuh hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Oke. Jadi hard skill tanda kutip ya. Misalkan kita membutuhkan contoh, mohon maaf nih Anda disebut-sebut Ya. terus akuntan gitu ya kan. Kamu Ya. sudah punya degree apa, terus kemudian Hmm. kalau di lokal di sini apakah kamu pernah ikut kursus brevet A, brevet B dan lain sebagainya gitu ya, yang berhubungan Hmm. dengan Hmm. pekerjaannya yang harus dilakukan Hmm. setiap hari gitu. Hmm. Hmm. Ya kan? Hmm. Hmm. Jadi kita akan langsung lihat di sisi eh, kemampuan teknisnya, gitu ya. Oke. Jadi kalau itu masuk di kualifikasi, otomatis kemungkinan besar dia akan diikutkan di gelombang berikutnya, gitu. Nah, Oke. yang saya mau ngomong juga sekarang dengan kondisi masa kini, Grace, zaman Iya. dulu itu kita kan, atau mungkin waktu kamu lah ya, kalau saya kan masih jauh lebih muda gitu, Grace. Kamu kan Oke ngirim, deh. kamu kamu kan kirimnya kan Pakai surat. surat ya kan, pakai Masih pos pos. gitu ya kan. Nah Hmm. kita Hmm. dulu rekruter juga buka satu-satu terus dibaca Iya. satu-satu gitu ya. Sekarang udah jarang atau bisa dibilang Wow. mungkin tidak tidak ada lagi kita terima secara hard copy gitu ya. Semuanya kan secara Yang teknologi. lewat itu kayak apa namanya? Kayak kalau di sini kita punya namanya secret job search something like that kayak gitu. Apa mungkin di Indonesia namanya karir.com dulu kalau nggak salah Banyak something like that. Ya. banyak. Hari dokter menunjukkan usiamu kayaknya, Chris. Ada. Anyway, gini. Jadi semua itu secara elektronik, ya kan? Karena kan Hmm, hmm. email gratisan kan udah sangat Ya, banyak. lumrah di sini. Nah, Hmm. yang sangat membantu lagi, yang walaupun juga ini sedikit apa ya, sedikit kontroversi tanda kutip ya. Saya nyaring CV, kalau saya terima ratusan hard copy, Hmm, apakah itu dalam bentuk Word atau PDF, itu saya hmm, mungkin hmm, butuh waktu nggak lebih dari 10 menit, Chris. hmm, Kenapa? Lagi-lagi karena ada kemampuan artifisial tadi. hmm, Jadi hmm. sekarang ini dalam masa sangat spesifik, saya bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih akurat dibandingkan zaman dulu. Saya harus buka ada Iya, 100 tumpukan satu-satu. lamaran ya saya buka bisa Ya, jadi seminggu itu. ya, ya, Nah, ya, otomatis di dalam sistem tanda kutip tersebut, kalau kemudian promnya atau yang kita tekankan adalah gue nyari art skill XYZ gitu ya, dia akan ya, otomatis ya. melihat dari sisi tersebut di setiap resume yang masuk dan dia akan menelurkan namanya. Oh, si A, si B, si C. Udah. Nah, jadi Karena yang ditulis match dengan prompt yang Bapak betul, masukkan. betul So itu. itu Nah, sortingnya sekarang ya, Pak ya, sortingnya screeningnya. seperti itu sekarang dan hampir semua apa ya sistem informasi sumber daya manusia gitu ya, bahasa Indonesianya ya, Ya, ya. apakah itu yang lokal maupun internasional itu Hmm, sudah punya AI engine di situ dan itu ya. hampir built-in. Jadi memang sangat memudahkan kita dari sisi recruiter gitu. Cuman Hmm. memang seperti tadi pertanyaanmu di awal, kalau itu tidak dilakukan riset, Iya. otomatis itu akan kebuang Miss. Iya, gitu. iya itu maksudnya. Berarti kita juga harus tahu kalau posisi ini kira-kira prompt atau apa keyword yang dicari itu apa gitu kan, biar bisa Ya, dimasukkan. Apalagi kayak tadi sekarang kan udah bukan manual screening lagi gitu kan. Jadi yes, mereka harus tahu, oke posisi A, skill set apa, keywordnya kira-kira apa nih yang bakal dicari sama si recruiter. betul. Oke, menarik, menarik. Terus, nah, begitu ketemu nih Pak, ternyata Hmm, beda hmm, dari apa yang ditulis. hmm. Itu dari pengalaman Bapak, um, gimana Pak? Maksudnya, uh, yang salah siapa? Yang Uh, salah, bukan salah, yang salah siapa ya? Maksudnya, eh, di uh, mana letak kesalahannya? gimana? Ya, dia, Eh, kan maksudnya jadi ibarat kata nih, kalau kalau misalnya, oh anggap aja, tapi mungkin gini ya, bukan berarti hmm, salah siapa sih, sorry, I have to correct ya Tuan. Mungkin lebih ke arah, uh, dia punya sesuatu tapi tidak seperti yang Bapak expect, yang Bapak hmm, mau gitu kan. hmm, Will you give them a chance or hmm. just cut off or gimana biasanya? Oke, Ini tuh kali oke. pertanyaannya lebih lebih. Ya.
Menariknya gini nih, Chris. Kalau saya melihatnya ada, atau gini deh, kita bagi jadi dua aja ya. Hmm, Mereka yang seperti tadi kamu di awal bilang mereka yang baru lulus, berarti kan istilahnya fresh grad gitu ya. hmm, Otomatis hmm, kan entry level. Ya hmm, kan? hmm, Jadi hmm, hmm. pekerjaannya itu pekerjaan yang kalau harus bisa, kalau harus diberikan hierarki itu pekerjaan yang paling dasar dari white collar, Hmm, kasarnya gitulah ya. hmm, 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 Apakah hmm, itu administratif atau apapun hmm, gitu. hmm, Dia start dari situ. Nah, kalau khusus untuk mereka yang kita lihat itu adalah potensi, Chris. hmm, hmm. Oke. Karena memang seperti layaknya mungkin pada waktu Hmm, dulu kamu bergabung hmm, dengan tempatmu kan, hmm. kamu kan memulai itu, sorry, harus ada satu tempat di mana kamu memulai hal tersebut kan. Nah, Betul. kalau memang secara kualifikasi sudah cocok, secara non teknis hard skill, yang kita Hmm, lihat adalah ini punya potensi nggak untuk kemudian bisa hmm, bersama kita. hmm, hmm. Potensi yang dilihat itu apa? Dalam konteks organisasi sebenarnya tergantung organisasinya sendiri. Karena gini, Hmm, balik hmm, lagi, hmm. organisasi kan seperti layaknya kita kan punya roh atau Ya, bahasa kerennya DNA gitu ya. ya, ya. Organisasi itu juga punya nilai atau value, Hmm, gitu ya kan? hmm, Nah, hmm, roh sama nilai tersebut itu sebenarnya yang menentukan gue mau nyari orang yang seperti apa untuk bisa hmm, masuk ke hmm, rumah hmm. kita, Ya, gitu. Karena yang namanya technical skill, selama orangnya mau, itu pasti bisa dipelajari. belajar. Betul, Nah, betul. jadi Ya, sederhananya begitu. Kalau misalkan potensinya ada dan cocok dengan roh dan nilai di organisasi kita gitu ya. Konkretnya gini deh, ya. kita sangat tidak mentolerir orang yang berbohong. Misalkan itu Hmm, hmm. rohnya ya, Sudah pasti. DNA Ya, kita ya, gitu ya. ya. Hmm, hmm. Nah, saya tanya sama Christine, contohnya kamu yang interview gitu ya kan, terus kemudian Hmm. kamu pernah menceritakan bahwa di mana suatu situasi kamu terpaksa berbohong, saya kan bisa menilai itu sesuatu yang memang tidak bisa Atau? dihindari, Hmm, ya kan? hmm. Atau white lies kasarnya gitu ya. Ya, ya, Atau ya, ya. memang kamu orangnya senang berbohong, tanda kutip gitu kan. Ah, Ya, 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 ya. kayak gitu, guys. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu sendiri, Bapak sebagai hiring manager itu bisa, udah dengan pengalaman Bapak pastinya sudah tahu, oke, this is the real genuine one or this is just faking it Hmm, or something like that. hmm, Bisa hmm, ketahuan ya Pak ya. hmm, Oke, interesting. Seru apa namanya? Ya, karena ya tadi terutama untuk fresh graduate, mungkin tadi yang Bapak bilang potensi dan juga hmm. ada nggak sih mungkin rasa willingness buat learning a new thing gitu kan. Yes. Kadang-kadang ada ya fresh graduate mungkin, oh saya graduate dari universitas ini, I don't want to learn anything, just give me the Yes. job. Ada nggak Pak yang kayak Ya, gitu? Ada. ya di dunia ini apa yang nggak ada, Chris kan gitu. Jawaban saya. Bener sih, bener bener bener. Ya. Gitu. Tapi gini, eh, kita juga tidak, saya terutama tidak bisa juga semerta-merta menyalahkan mereka gitu ya. Karena Hmm, hmm, kalau misalkan kita lihat dari kumpulan universitas A hmm, gitu ya, hmm, hmm, mungkin nggak semuanya begitu juga kan gitu hmm, ya. hmm, hmm, Karena hmm, itu hmm. sangat tergantung dari bagaimana setiap individu itu tumbuh kembang kan. Jadi latar Betul. belakang itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana dia kemudian menjadi orang yang lebih utuh gitu, Bro. Hmm, hmm. Betul betul. Oke, menarik. Nah, terus Pak, ini nggak terasa nih kita waktunya udah mau habis juga, tapi nggak apa-apa, Hmm, coba kita. Nah, untuk di sesi wawancara nih, hmm. yang hiring manager apa ya harapkan dari kandidat itu kira-kira apa ya Pak? Maksudnya eh, apa sih yang paling paling diharapkan? Apakah Oke. kan kadang-kadang ada orang, saya nggak mau cerita banyak nanti kesannya saya sombong segala macam, padahal kan itu selling selling time ya buat mereka, betul kan Pak? Selling, hey, Ya, this is me, I can contribute, ya, tapi ya. kan mungkin orang beda-beda, jadi kira-kira tips apa sih biar apa ya yang bisa si kandidat lakukan sehingga ya hiring manager itu tertarik dengan apa yang mereka Oke. ya Berarti saya lihat dari kacamata saya sebagai yang di interview aja ya, supaya lebih ya gampang, Chris. ya oke. Eh, Sesuai porsi kalau versi saya. Jadi kalau Hmm, misalkan kamu hmm, sebagai interviewernya tanya ke saya harus hmm, mendengarkan secara atentif yang hmm, kamu tanya itu apa esensinya. hmm, hmm, hmm. Begitu saya Ya, dapat, itu saya akan berikan umpan balik ke dirimu. Kalau hmm, kemudian kamu membutuhkan, boleh diceritakan seperti apa, saya akan menceritakan. hmm, hmm.
jangan, Kalau sorry gimana? ya, ya silakan terusin aja dulu, Pak. Jangan jangan berlebihan aja gitu loh. Karena Hmm, seperti tadi kamu bilang memang benar bagus jualan gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak fokus kepada pertanyaan. Dia sudah hmm, ada di kepalanya, gue harus cerita XYZ gitu ya kan. Jadi kamu nanya hmm. A, saya jawabnya B. Jadi kan nggak Gak nyambung gitu. nyambung. Ya kan? Atau Hmm, kamu nanyanya A, saya jawabnya A, tapi ya. melebar gitu loh. Nah, Hmm, sehingga hmm, itu hmm, juga kadang-kadang membuat kami yang kebetulan bertugas itu melihatnya menjadi, karena gini sederhana di pekerjaan. Kalau misalkan, hmm, Christine, coba kamu masuk besoknya jam 7. Oke, siap. Jam 7 saya harus ngapain? Saya akan ngomongkan kamu ini, gitu kan. End of hmm, discussion. ya. Hmm, Straightforward. hmm. Nah, tapi kalau kemudian saya nangkepnya bahwa wah, kenapa jam 7, Pak? Kan saya kan nggak bisa di segala gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Iya, iya, Ya, iya, iya, iya. itu bisa kita tangkap dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang itu gitu loh. Orang saya Dari nanyanya, kok jawabannya ya. kamu ngomonginnya Hmm, yang lain? Atau bahkan ada beberapa yang ekstrim juga tidak mendengar dengan baik gitu loh. hmm, hmm. Seperti tadi ya, berarti akhirnya jadinya nggak nyambung diskusinya. Iya. Hmm. Jadi intinya yang paling penting saat wawancara itu adalah mendengarkan dengan atentif. Hmm, betul. Ya, dengarkan atentif sehingga kita tahu pertanyaan apa sih yang ditanyakan oleh perekrut Mm-mm. sehingga kita bisa jawab sesuai dengan pertanyaan. Yes. Dan catch-nya, Chris, kalau memang kamu mempersiapkan diri dengan baik, di saat itu pun saya sebagai in, yang diinterview gitu Interview. ya, Ya. interviewee, itu saya bisa menilai bahwa ini orang atau gini deh, ini organisasi beneran nggak sih? Ngerti maksud saya? Hmm. Karena Hmm. refleksinya kan ada di si interviewernya. Ya. Kalau saya mendengarkan dengan atentif dan saya menilai bahwa ini pertanyaannya nggak mutu nih, tanda kutip gitu ya. Ya, ya, ya. Berarti itu kan refleksi, apakah gua mau nih masuk ke tempat ini? Gitu loh. Hmm, 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 Nah, hmm. jadi sebenarnya berlaku dua arah. Dua Gitu. arah ya. Ya karena Hmm. ya tadi si proses interview atau wawancara ini juga menentukan apakah kandidat mau bekerja di perusahaan tersebut dan sama kandidat perusahaan juga menilai apakah mereka mau mendapatkan tim member seperti kandidat. Jadi ya tadi yang Bapak bilang dua arah. Jadi dua-duanya harus apa ya? Harus memberikan effort yang terbaik ya kan untuk kesuksesan Ya, wawancara. betul. Benar nggak Pak? Betul, betul. Oke, oke. Gitu. Wah, ini menarik banget Pak obrolannya Pak. Nggak berasa udah Wis. 30 menit. Gitu. Nah, terima kasih mudah-mudahan obrolan kita kali ini ada memberikan gambaran. Jadi sih poinnya yang saya tangkap nih Pak dari obrolan Hmm. kita pertama adalah satu, kandidat itu harus melakukan research terhadap perusahaan yang hendak dilamar, termasuk posisi perusahaannya sendiri dan dari informasi tersebut mereka harus meng-create CV yang selaras dengan apa yang dibutuhkan perusahaan tersebut dan posisinya. Ya, Ya, Pak, betul. seperti itu. Karena kalau asal kirim apa ya ke banyak perusahaan, tadi pengalaman Bapak cover letternya PT XYZ, padahal Yes. Bapak PT ABC misalnya gitu Ya, kan. Jadi ya betul. itu udah salah satu kayak ada apa nih gitu kan. Either Ya, memang mistake atau memang mereka nggak peduli nggak atau peduli. ya Ya, seperti itu. Terus juga untuk dari segi kualifikasi tergantung posisi juga ya Pak ya. Kalau mm-mm. misalnya entry level pastinya Bapak akan lihat apakah ada potensi dari kandidat itu untuk bisa berkembang di perusahaan tempat Bapak Ya, dan obviously untuk certain position Bapak udah tahu lah kira-kira pengalamannya mereka dan juga apa attitude-nya mereka itu sendiri akan masuk enggak di perusahaannya Bapak. Dan terakhir, agar bisa sukses di wawancara adalah mendengarkan dengan atentif ya, betul. pertanyaan-pertanyaan dari para perekrut. Dan dari situ kita bisa coba elaborate. Gitu. Mungkin kebanyakan orang karena gugup kali ya Pak. Dan tadi Bapak bilang udah banyak nih Hmm. kisi-kisi di belakang harus kalau tanya gini jawaban gini. Jadi mereka udah Mm-mm. nervous. Jadi mestinya mungkin saya nggak tahu ya di sekolahan zaman sekarang apakah ada kayak satu mungkin kayaknya akan lebih baik
universitas-universitas itu bisa memberikan mungkin 1 jam atau berapa jam lah, kayak role play tentang wawancara seperti itu. Bapak dengar nggak kalau sekarang mereka sudah, ini kan baru Oh, mempersiapkan, biar bisa dipersiapkan. bisa. Kalau ditanya bisa, bisa. Kalau saya pernah dengar tidak seperti itu, tapi banyak memang yang sudah menawarkan atau mempunyai program seperti itu, Chris. Ya, Eh, oke. tapi kalau dari saya sebenarnya dengan kondisi adik-adik sekarang, eh, Mhm. komunikasi itu bukan hal yang sulit buat mereka. Oke. Komunikasi dalam konteks bahwa mereka menyampaikan apa yang ada di benak pikirannya ya. Itu Yang udah masih nature-nya mereka ya. nature mereka gitu ya. Yang masih perlu dilatih adalah bagaimana cara mendengarkan Ya. dengan baik gitu loh. Karena Hmm. kamu mau menginformasikan sesuatu, kamu harus mendapatkan datanya terlebih dahulu kan. Nah, Ya. datanya itu kan hanya bisa dilakukan kalau kamu menyerap apa yang Hmm. disampaikan oleh si lawan bicaramu. Jadi Hmm. mendengarkan itu kunci pertama untuk kemudian kamu bisa berkomunikasi, menyampaikan dengan lebih baik. Nah, itu yang Ya. mungkin perlu perlu dilatih gitu ya. Listening skill, Ya, kurang lebih bukan begitu. hearing. Bukan. Iya. Ya kan? Hearing, Ya, listening beda ya, Pak? ya, ya, Gitu. betul. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Berto. Terima kasih buat Mantap, Chris. waktunya. So, next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak, dengan topik yang menarik lainnya. Seperti Siap. itu. Dengan senang Oke. hati, Chris. Sip. Thank you so much, Bapak. Have a nice weekend. Thank you, Chris. Sama-sama Iya, salam buat Bang. Enda juga. Mudah-mudahan Nanti berguna ya. disampaikan. Oke. Oke. Thank you, Bapak. Thank you. Bye. Bye-bye.